Lu bisa bilang kejatuhan Master Oogway itu bakal jadi studi kasus yang dipelajari bertahun-tahun ke depan. Kenapa? Karena banyak penonton setianya sendiri yang benar-benar berbalik melawannya. Saluran YouTube-nya yang punya jutaan subscriber itu akhirnya di-terminate. Dan lu bisa lihat sendiri komentar-komentar yang muncul di mana-mana. Beberapa komentar yang muncul menunjukkan kemarahannya fans. Ada yang bilang dia jatuh, ada yang lebih pedes menuduhnya udah menggali kuburannya sendiri selama bertahun-tahun. Bahkan yang paling menusuk itu teman terbaiknya pun mengatakan bahwa dia udah melakukan kesalahan besar. Ini bukan cuma insiden, ini adalah akhir dari sebuah era. Dari awal karirnya, Master Oogway memang selalu berjalan di garis tipis antara humor dan pencurian konten terang-terangan. Lu lihat aja, dia merepurpose utuh adegan-adegan dari Kung Fu Panda, lalu dia siapin dialognya sendiri yang nyeleneh dan kadang keterlaluan. Konten semacam ini emang memberinya jutaan views dan following yang masif. Saluran utamanya aja itu sempat punya lebih dari 7 juta subscriber. Itu uang bre, itu kekuasaan, itu hype yang luar biasa. Tapi lu tahu kan, segala sesuatu yang instan pasti ada harganya. Pendekatan konten yang malas dan monoton ini jugalah yang menghasilkan backlash signifikan. Coba lu search namanya di YouTube. Video pertama yang muncul isinya tuh bukan pujian tapi kritik tentang gimana Master Oogway itu merusak YouTube Shorts. Master Oogway atau nama aslinya Omer Sastim memulai karir online-nya dengan cara yang sederhana, yaitu bikin YouTube Shorts yang edgy menggunakan suara karakter Master Oogway dari film DreamWorks Kung Fu Panda. Lu ingat shorts khasnya tuh yang isinya tuh perintah-perintah aneh menggunakan karakter Oogway gitu, kayak murid-muridku, jika Xboxmu dia putuskan untuk rusak maka ibunya haruslah kau ambil, kayak begitulah. Pokoknya kalau diterjemahin jadi aneh, cuman kan kurang lebih isinya tuh kayak begitu gitu, lucu-lucuan. Itulah seluruh sticknya. Dan karena formula ini berhasil, dia gas terus tuh, dia bikin short serupa selama berbulan-bulan. Meskipun viewsnya terus berdatangan, komunitas YouTube itu udah mulai lelah. Mereka capek dengan kontennya yang ofensif, malas, dan diulang-ulang. Lu lihat betapa cepatnya orang bosan kalau isinya itu nggak berkembang. Dalam salah satu YouTube Shorts-nya dia, Omer sempat menjelaskan betapa parahnya situasi ini. Dia bilang banyak orang spam report kontennya, berharap dia di-ban permanen. Dan yang lebih parah, dia mengakui bahwa DreamWorks sendiri itu nggak senang sama video dia. Lu mikir kenapa? Mungkin seksualisasi karakter kesayangan dari film keluarga itu bukanlah langkah yang paling cerdas. Omer demi mengamankan dirinya dari tuduhan DreamWorks dan potensi masalah hak cipta, dia memutuskan untuk melakukan face reveal. Dia mengatakan DreamWorks juga nggak senang dengan karyanya, jadi dia memutuskan untuk mengungkapkan identitas aslinya. Ini dia, namanya si Omer itu, orang yang selama ini ngebuat semua video Master Oogway. Tapi kalau dia pikir masalah selesai, dia salah besar. Itu baru permulaan, karena segalanya akan jadi jauh lebih buruk. Setelah menerima banyak copyright strikes pada tanggal 20 Mei 2023, Omer mengklaim bahwa YouTube memberinya waktu 1 minggu hingga saluran utamanya dinonaktifkan. Dia panik dan dia menunjuk jari, mengatakan bahwa dalam 7 hari akunnya akan dinonaktifkan karena penyalahgunaan copyright strikes dan konten ID yang mengklaim beberapa video reaksinya. Lalu pada 28 Mei dia mengonfirmasi bahwa salah satu videonya itu benar-benar dihapus oleh YouTube dan kagak akan dipulihkan. Dan ini yang menarik, Omer terlihat sangat terkejut karena dia disensor gitu. Padahal lu cuman perlu cek cepat catatan komunitas untuk tahu video apa yang dihapus. Judulnya yaitu adalah Adolf Hitler is my N-word. Iya bre, dia bikin lagu tentang itu. Meskipun dia bilang lagu itu jelas-jelas hanya jokes, video itu tetap melanggar panduan hate speech YouTube. Dan YouTube merespon tweetnya dengan sangat jelas, mengatakan bahwa setelah peninjauan menyeluruh, video tersebut nggak akan dipulihkan dan menyuruhnya meninjau kebijakan ujaran kebencian untuk menghindari masalah serupa di masa depan. Tapi lu tahu, ini baru awal dari Omer yang mulai bermain sebagai korban, sebagai playing victimnya gitu loh. Dia akan terus melanggar panduan YouTube secara konsisten.
Sementara di saat yang sama dia bakal terus melukis dirinya sebagai target yang dizolimi. Puncaknya itu terjadi pada 1 November 2023. Salurannya didemonetize, uang berhenti mengalir, dia langsung marah besar di halaman Twitternya dan meminta penontonnya untuk spam YouTube agar channelnya di-remonetize. Ini bukan lagi soal lucu-lucuan bre, ini soal ego dan pundi-pundi yang kosong. Dia menulis dengan nada menuntut. Dia merasa nggak dihargai, menanyakan apakah ini cara dia dihadiahi karena telah menciptakan ribuan video yang menghibur miliaran orang dan membuat YouTube menghasilkan ratusan ribu dolar. Dia bahkan mengatakan dia adalah salah satu kreator terbesar dan meminta penontonnya untuk menandai dan meretweet YouTube sebanyak mungkin. Itu bukan ucapan permintaan maaf atau penyesalan, itu adalah tuntutan yang didasari sense of entitlement. Itu adalah mindset yang berbahaya bre. Dari sini Omer udah melewati batas. Setelah drama demonetization itu, lu pasti mikir Omer bakal sadar. Tapi kenyataannya dia makin menjadi-jadi. Pada 2 November 2023 ketika usahanya meminta remonetization itu gagal, dia mengambil langkah drastis. Dia ngupload video yang isinya adalah pengumuman keluar permanen dari YouTube. Alasannya karena kontennya terus dihapus, didemonetize, dan yang paling menyakitkan, permohonannya ke YouTube Partner Program itu ditolak. Dia ngomong belak-belakan di kamera, mengatakan bahwa YouTube udah merespon secara resmi dan menolak dia bergabung dengan YPP dan mengembalikan monetisasinya. Reaksi dari basis penggemarnya hancur. Lu bisa lihat betapa fanatiknya mereka waktu itu. Komentar-komentar banjir dengan kesedihan, dengan komentar kayak, "Kami gak akan pernah lupa bagaimana Anda melayani kami Master, hiduplah terus men, dan saya sangat menyesal Ogway, Anda adalah karakter yang hebat dan saya benar-benar menyesal mereka melakukan ini pada Anda dan begitu banyak orang lain. Ini merupakan sebuah kehormatan." Tapi lu tahu apa yang bikin kisah Omer ini jadi tontonan yang konyol? Kekecewaan para fans itu nggak berlangsung lama. Keesokan harinya Omer mengumumkan sesuatu yang membuat semua orang terkejut. Dia bilang dia udah berhasil menyelesaikan masalahnya dengan YouTube. Kabar baiknya, dia bisa kembali bergabung dengan YPP, bisa ngasilin uang lagi gitu, asalkan dia menghapus video-video yang bermasalah. Dia ngupload video lagi dengan nada yang jauh lebih lega, mengatakan kalau dia beruntung mendapat hak istimewa untuk mendengar video mana yang menjadi masalah. Jadi dia bakal menghapusnya dan mereka akan mencoba mengembalikannya ke YouTube Partner Program. Tentunya para supporter itu langsung kegirangan. Tapi di sisi lain, kembalinya dia ini justru bikin sebagian komunitas YouTube itu marah besar. Orang-orang mulai mencibir, menanyakan kenapa dia mengeluh padahal emang udah ngelanggar setiap aturan layanan dan gak membuat konten orisinal, dan menyebutnya layak disebut anak manja. Jelas backlash ini hanyalah awal dari kejatuhan yang jauh lebih besar. Lu pasti mikir dengan pengalaman nyaris kehilangan channelnya, Omer bakal kapok. Nah bre, kagak juga. Ironisnya, Omer malah terus mencuri konten dari kreator yang lebih kecil. Hal ini memicu kritik yang makin deras. Puncaknya terjadi ketika YouTuber bernama One Giant Onion itu muncul. Dalam salah satu videonya, Onion itu mengklaim bahwa Omer tanpa malu-malu mencuri ide videonya, sampai membuat seruan terbuka agar semua penonton itu menyerbu spam semua video Master Oogway dengan pesan One Giant Onion dan menuduhnya mencuri konten. Omer merespon dengan video tandingan, addressing the One Giant Onion controversy. Dia mencoba membalikan keadaan. Dia bilang dia kagak mencuri dari Onion, tapi meniru dari YouTuber lain bernama ADE. Omer jelas di sini bersikap sarkas, mencoba meyakinkan penonton bahwa dia mencuri ide dari kreator lain yang lebih lama. Membandingkan video-video tentang watching Euphoria atau listening to Eminem song, nggak berhenti di sana. Omer membalikan narasi dan balik menuduh Onion mencuri kontennya, membandingkan timestamp video mereka tentang My Opinion on Woman yang hanya selisih beberapa jam. Secara sekilas argumen Omer ini kelihatan logis, tapi lo harus ingat bre, di dunia drama YouTube selalu ada sisi lainnya. Pada 9 Juni 2024, Onion merilis video yang menyajikan sisi ceritanya sendiri. Onion menjelaskan bahwa Omer memutarbalikkan narasi. Onion mengatakan ketika dia mengonfrontasi Omer, dia nggak bertanggung jawab, melainkan memutarbalikkan narasi sehingga dia dituduh mencuri format yang kagak dia buat, dan menjelaskan lebih lanjut bahwa Omer tahu persis video mana yang dia curi karena setiap kali Onion mencoba topik baru dan itu mulai berhasil, Omer akan melakukan hal yang sama persis 2 atau 3 minggu kemudian. Jadi masalahnya bukan soal siapa yang pertama kali bikin formatnya, masalahnya adalah setiap kali Onion mencoba topik baru dan topik itu mulai trending, 2 atau 3 minggu kemudian Omer
akan melakukan hal yang sama persis. Itu namanya bukan inspirasi, itu namanya eksploitasi kemalasan. Setelah dituduh mencuri ide, Onion memberikan bukti lebih lanjut, menunjuk pada timing dan topik spesifik. Dia menjelaskan bahwa dia nggak menantang Omer karena video-video yang Omer sebutin itu melainkan video My Opinion on LGBTQ People yang dia posting pada April tahun lalu, yang kemudian diikuti oleh video Omer tentang My Opinion on Black People yang diposting 20 hari setelahnya. Kasus pencurian ini nggak cuma melibatkan Onion, ada kreator lain kayak Cartierki yang videonya dicuri Oogway 1 tahun setelah video aslinya rilis, yaitu video berjudul Freestyling Until I Say Something Gay. Jelas komunitas mulai berbalik melawan dia. Penerimaan negatif ini terekam sempurna. Di kolom komentar video Onion, komentar kayak frasa humor gelap itu udah dirusak secara permanen oleh orang-orang kayak dia yang mulai bermunculan. Lalu gimana Master Oogway menanggapi kritik ini? Tentunya itu dengan membalikkan narasi lagi. Dia mengklaim bahwa Onion dulunya melakukan konten yang sama dan sekarang hanya mencoba menaikkan moralnya sendiri. Omer melihat ini sebagai munafik total, bahkan menuduh semua kritikusnya itu punya motif tersembunyi, mengatakan mereka hanya pengen menghasilkan uang dan views. Dia menambahkan bahwa jika mereka adalah orang-orang yang benar-benar baik, mereka seharusnya mengirimkan pesan pribadi untuk menasihatinya, bukan menyerangnya di publik. Itu adalah proyeksi yang luar biasa, bre. Seolah-olah semua itu belum cukup buruk, Omer kemudian merilis video yang seharusnya menyelamatkan karirnya, berjudul Apology for Falling Off. Ternyata video permintaan maafnya itu dicuri dari channel YouTube Fryoh. Omer menjiplak gaya apology Fryoh yang sarkastik dan non-apology. Omer bilang dia itu pengen meminta maaf karena sama sekali nggak peduli dan sangat menyesal atas ketidaknyamanan karena dia nggak peduli dengan nggak keluar dari karakter Master Oogway-nya sama sekali. Omer benar-benar menembak kakinya sendiri. Apa yang seharusnya jadi permintaan maaf itu malah berubah jadi bencana total. Untuk benar-benar menekankan betapa hancurnya video itu, mari kita bedah beberapa argumennya Omer. Omer ngebahas tren Mr. Bombastic dan mengklaim dia ini adalah korban dari tuntutan penonton. Dia mengatakan kagak bisa memilih apa yang menjadi viral dan satu-satunya pilihannya sebagai konten kreator itu adalah terus melakukan apapun yang diinginkan penontonnya. Ini adalah argumen yang sangat bermasalah. Dengan following yang sebesar itu, dia nggak perlu bergantung pada taktik murahan. Sayangnya, lu harus tahu, disinilah kisah ini mengambil tikungan paling gelap. Setelah membahas tren Mr. Bombastic, Oogway mencoba membela lelucon rasis yang dia jual. Dia ngeklaim itu hanyalah humor gelap, dark jokes gitu, dengan mengatakan dia membuat lelucon humor gelap karena dia pikir itu lucu dan karena dia mendapatkan banyak views, berarti banyak orang juga menganggapnya lucu. Puncaknya pada 7 Juni 2024, Master Oogway membuat video yang seharusnya tuh menjadi permintaan maaf tulus. Dia mulai dengan kalimat yang familiar, "Saya benar-benar minta maaf. Saya membuat kesalahan penilaian yang parah dan berkelanjutan." Kalimat itu adalah plagiat total dari permintaan maafnya Logan Paul tahun 2018. Lagi-lagi Omer nggak bisa orisinal. Dan lu tahu apa yang dia lakuin di akhir video itu? Dia ngejek hatersnya dengan ngucapin N-word lagi, mengatakan kepada penontonnya untuk santai karena itu hanyalah sebuah kata. Dia balik menuding penontonnya, mengatakan bahwa sebagian besar leluconnya itu nggak mengatakan sesuatu yang rasis atau buruk secara langsung, melainkan membuat penonton yang memikirkannya, sehingga dia menanyakan siapa yang sebenarnya bermasalah, dia atau penontonnya. Kemunafikan itu benar-benar bikin otak lu kayak mati gitu loh. Tapi harus diakui beberapa argumennya memang ada benernya. Dia sempat mengeluh dikritik karena konten reaction, menyebut itu gila karena jutaan orang juga melakukan konten reaction, terutama untuk meme. Tapi dia langsung mengelak lagi dan membela kontennya yang repetitif. Dengar, kalau itu nggak orisinal, apakah akan mendapatkan views? Kagak. Disinilah dia gagal paham, bre. Jumlah views itu bukan tolak ukur orisinalitas. Dia bahkan bangga dengan skill itu, mengatakan kalau ada bakat dalam membuat video yang sama menjadi viral berulang kali. Dan dia menciptakan template dark jokes itu yang terus berhasil karena template dan leluconnya yang bagus. Dan saat lu mikir segalanya nggak bisa lebih buruk lagi, dia menjatuhkan bom waktu. Bom yang memicu internet, yang membuat orang menuduhnya membenarkan tuduhan PDF. Omer mencoba menjelaskan leluconnya sebagai bentuk dark jokes dengan lelucon yang berbunyi,
Jika dia masih muda dan buta, Anda tidak perlu mengendap-endap dari belakang. Pokoknya, aduh agak aneh dah pokoknya kalau diterjemahin. Cuman kata-kata itu kayak gitu. Perbedaannya ada pada audiens yang dituju. Audiens Oogway itu sebagian besar adalah remaja. Dan saat lu menyajikan dark jokes yang dicuri dan borderline PDF itu kepada audiens muda sambil menghindari tanggung jawab, lu tahu ya hasilnya cuman kehancuran yang tinggal menunggu waktu. Lu harus inget bre, Master Oogway itu menargetkan anak muda dan remaja. Lu lihat aja YouTuber commentary ini. Mereka menunjuk langsung pada betapa kagak pantasnya si Omer ini, mengatakan pria berusia 25 tahun seharusnya kagak membuat lelucon kayak gitu dengan anak di bawah umur yang sebenarnya. Dan bahkan komentar menyoroti bahwa ada gadis remaja yang berpartisipasi dalam jokes kasar itu. Meskipun tahu resiko ini, dia malah semakin menantang. Dia janji akan membagikan kondom kepada followersnya. Tweetnya berbunyi dia mengadakan giveaway kondom Oogway kepada followers Twitternya. Komentar penontonnya sendiri jadi buktinya dengan komentar dari anak berusia 11 tahun yang mengatakan mereka udah mengambil jalan yang salah, dan anak-anak lain yang mengatakan mereka akan meminta ibu mereka untuk membelikannya. Lu harus adil, meskipun sebagian besar hate ke Master Oogway ini datang dari orang-orang yang kagak ngerti jokesnya, ada juga kritik yang konstruktif, tulus dan didukung bukti. Video kayak yang dibuat Royalty Is Here justru memberikannya nasihat tentang cara membalikan karirnya, mengatakan dia mungkin mencoba meniru metode Filthy Frank dalam mengunggah musik dengan lirik keterlaluan yang disukai banyak orang. Omer sendiri memuji video itu di kolom komentar, mengakui keakuratannya, mengatakan video itu benar-benar bagus, 100% akurat, dan bukan hype kebencian yang dicampur kebohongan. Ini adalah momen di mana Master Oogway itu bisa membalikan keadaan, tapi di tengah potensi itu semuanya tiba-tiba berubah menjadi yang terburuk. Pada 20 Juni 2024, saluran YouTube utama Master Oogway itu di-terminate. Selesai. Berita ini memicu dua reaksi utama di internet. Satu sisi merayakan sensor ini, satu sisi lain itu merasakan empati karena dia kehilangan sumber pendapatan utamanya. Master Oogway memang sempat mencoba kembali berulang kali, tapi setiap saluran baru atau channel baru yang dia buat itu bakal dengan cepat dihapus. Jadi begitulah akhir dari kisah Omer Sastim, sang Master Oogway. Siklus kesuksesan yang dibangun di atas low effort dan entitlement, dan kemudian dihancurkan oleh comeback yang terlalu cepat dan ketidakmampuan untuk meminta maaf secara tulus. Oke bre, itu aja buat video gue kali ini. Gimana menurut lo? Kalau lo suka, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan gue juga udah buka membership, dimana nanti isinya ada konten-konten eksklusif tambahan. Kalau tertarik, silahkan tombol joinnya ada di bawah. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.